Halo Sobat JKN Surabaya, salam sehat. Saat ini saya sedang bersama Mbak Ayuni Yuliana selaku staf administrasi kepesertaan dan juga Mbak Tara Rizky Amalia, staf edukasi dan penanganan pengaduan di kantor cabang BPJS Kesehatan kantor cabang Surabaya. Wah, saat ini saya sedang ditemani dua narasumber yang super cantik-cantik yang akan menemani podcast kali ini dengan tema Face Recognition BPJS Kesehatan atau FRISTA. Nah, dalam rangka meningkatkan mutu kualitas pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan terus meluncurkan beragam inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan JKN sebagai wujud transformasi mutu layanan yang mudah, cepat, dan setara. Salah satunya dengan menciptakan FRISTA atau Face Recognition BPJS Kesehatan untuk mempermudah pelayanan JKN dengan mengadopsi teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan. Nah, ke Mbak Ayuni dulu deh. Apa sih Mbak FRISTA itu? FRISTA itu disebut juga dengan face recognition ya. Itu merupakan sistem yang digunakan oleh BPJS Kesehatan untuk melakukan verifikasi identitas peserta menggunakan teknologi pengenalan wajah. Nah, teknologi ini ditetapkan untuk memudahkan dan mempercepat proses verifikasi saat peserta BPJS Kesehatan datang ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas ataupun melakukan perubahan data lewat kantor layanan BPJS Kesehatan dan juga melalui anjungan mandiri JKN. Nah, tentunya pasti ada tujuan dan urgensi ya dengan adanya FRISTA ini. Nah, untuk tujuan dan urgensi diciptakan FRISTA ini apa Mbak? Untuk urgensi diciptakannya FRISTA ini, ide ini muncul ya pada saat pandemi COVID-19 di mana validasi SEP ini menggunakan fingerprint ya untuk sementara waktu dihentikan, tetapi masih dapat diimplementasi sebagai metode identifikasi lainnya. Nah, kemudian yang kedua ini masih banyaknya terjadi keluhan atau penumpukan antrean pada pelaksanaan validasi sidik jari dan juga peningkatan komitmen bersama untuk pencegahan kecurangan atau fraud terutama terhadap klien fiktif atau pantom. Mungkin itu sih Mbak untuk ide pertama kenapa penggunaan FRISTA ini sangat urgensi di tahun ini. Tentunya dengan teknologi canggih ini pasti memiliki keunggulan ya Mbak ya. Nah, keunggulan dari aplikasi FRISTA ini apa Mbak Ayuni? Wah, kalau soal keunggulan FRISTA ini banyak banget Mbak Melin. Yang pertama tuh kemudahan untuk verifikasi identitas. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan keamanan dan akurasi. Kemudian yang ketiga penting nih mencegah penipuan identitas. Nah, teknologi face recognition ini membantu mencegah penyalahgunaan layanan seperti penggunaan identitas palsu atau pengakuan identitas orang lain. Nah, sistem ini dapat memastikan bahwa yang mendapatkan layanan adalah benar-benar peserta yang terdaftar dalam program JKN. Bagaimana dampak terhadap rumah sakit maupun pasien dengan adanya FRISTA? Kalau dampak terhadap rumah sakit ini juga cukup banyak ya Mbak Melin ya, terutama yang pertama itu efisiensi operasional. Nah, proses rujukan menjadi lebih cepat nih dan terstruktur karena sistem berbasis digital. Kemudian rumah sakit rujukan dapat mempersiapkan fasilitas dan tim medis lain lebih awal berdasarkan data pasien yang dikirim melalui FRISTA. Kemudian untuk peningkatan kolaborasi antar RS juga bisa. Kemudian transparansi data dan akurasi informasi dan juga pengurangan beban rumah sakit. Nah, dampaknya juga terasa nih di pasien. Contohnya adalah pengurangan waktu tunggu. Nah, pasien itu tidak perlu menunggu lama untuk proses rujukan, terutama dalam kasus darurat. Nah, data pasien sudah sampai di rumah sakit tujuan sebelum pasien tiba, mempercepat tindakan medis. Tentu saja itu juga peningkatan keselamatan dan juga kualitas layanan ya, karena penanganan lebih cepat dan tepat karena rumah sakit tujuan sudah siap dengan informasi yang dibutuhkan. Mungkin itu sih Melin, banyak sih dampaknya FRISTA baik untuk rumah sakit maupun pasien itu sendiri. Tentunya banyak sekali dampak positif ya Mbak Yuni ya. Benar sekali Mbak Melin. Alur penggunaan FRISTA ini bagaimana, bisa dijelaskan bagi peserta JKN yang mungkin masih awam dengan aplikasi FRISTA ini? Untuk penggunaan di FRISTA ini cukup mudah ya Mbak Melin ya. Pertama itu digunakan di anjungan kita ya, namanya anjungan mandiri aman JKN.
Nah, pada Aman JKN ini bisa dilakukan proses pengenalan dan verifikasi keabsahan peserta yang akan melakukan transaksi perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama nih, dan juga penyimpanan data wajah peserta yang telah padan dengan data Dukcapil. Dengan ketentuan peserta mengakses layanan perubahan FKTP bisa melalui aplikasi Aman JKN. Jadi ubah FKTP sudah nggak bisa diwakilkan lagi. Kemudian peserta mengisi data NIK dan mengisi form update FR, kemudian muncul deh verifikasi FR-nya. Kemudian ini juga bisa sih digunakan untuk penggunaan pada loket layanan BPJS Kesehatan. Nah, kalau untuk pada layanan di kantor cabang dilakukan proses enrollment terhadap peserta yang dilayani oleh petugas frontliner, baik itu di administrasi, PIPP maupun di informasi dan juga prioritas. Nah, peserta yang direkam adalah peserta yang dilayani di loket. Kemudian yang kedua, peserta yang gagal melakukan perubahan FKTP di Aman JKN dikarenakan data wajahnya tidak padan dengan FR Dukcapil. Nah, mungkin itu sih Melin. Nah, ada juga nih Melin, penggunaan juga bisa nih di fasilitas kesehatan. Untuk di fasilitas kesehatan ini, dalam hal peserta memiliki aplikasi mobile JKN, maka peserta itu mengambil nomor antrian melalui aplikasi mobile JKN. Peserta yang tidak memiliki aplikasi mobile JKN dapat mengambil nomor antrian langsung di fasilitas kesehatan. Nah, pada saat peserta melakukan pendaftaran di loket atau melalui anjungan pendaftaran mandiri di fasilitas kesehatan, kemudian melakukan validasi biometrik wajah. Dari situ SIP diterbitkan Melin. Dari situ sangat mudah ya untuk penggunaan Frista, baik itu di Aman JKN, kantor layanan loket maupun di fasilitas kesehatan. Nah, bagaimana Frista bisa memvalidasi antara rekaman wajah dengan identitas peserta JKN, Mbak Yuni? Ini sangat teknis sekali ya. Pada dasarnya untuk Frista ini memvalidasi rekaman wajah peserta jaminan kesehatan nasional dengan identitas mereka menggunakan teknologi pengenalan wajah berbasis AI. Nah, prosesnya ini melibatkan beberapa langkah, seperti yang pertama, pengambilan rekaman wajah. Nah, peserta diminta untuk merekam wajah mereka melalui perangkat seperti ponsel atau komputer, kemudian menggunakan aplikasi atau portal yang terintegrasi dengan Frista. Kemudian yang kedua adalah ekstraksi fitur wajah nih. Nah, sistem Frista ini mengakses fitur biometrik unik dari wajah peserta seperti jarak, antar mata, bentuk hidung, struktur wajah, dan juga ciri-ciri lainnya. Kemudian pencocokan dengan data identitas ini, fitur wajah yang diekstrak dibandingkan dengan data biometrik yang telah terdaftar dalam basis data peserta JKN. Nah, data ini biasanya meliputi foto resmi yang diunggah saat pendaftaran JKN. Kemudian informasi identitas lainnya seperti NIK dan juga validasi dan juga verifikasi. Nah, sistem mencocokkan tingkat kesamaan atau matching score antara rekaman wajah. Mungkin seperti itu sih untuk secara teknisnya bagaimana cara kerja memvalidasi antara rekaman wajah dengan identitas peserta JKN. Oke, kita berlanjut ke Mbak Tara. Nah, Mbak Tara, apakah semua rumah sakit wajib menerapkan Frista? Baik Mbak Melin, saat ini itu memang semua rumah sakit diwajibkan menggunakan Frista. Wilayah Surabaya ini kita sudah bekerjasama dengan 60 rumah sakit, dan alhamdulillahnya semua 60 rumah sakit ini sudah menggunakan Frista di masing-masing rumah sakitnya. Berarti udah canggih sekali ya mayoritas rumah sakit di Surabaya ini ya Mbak Tara? Jadi pelayanannya sekarang sudah sangat cepat, tidak ada lagi pendaftaran manual yang harus pesertanya datang subuh-subuh untuk mengantri, untuk verifikasi datanya pun sudah tidak perlu memerlukan berkas-berkas manual Mbak. Jadi cukup menggunakan Frista saja sudah bisa tercetak nanti surat eligibilitasnya. Oke, dan tentunya lebih akurat ya Mbak Tara? Betul sekali, karena data kami, data di Frista itu mengacu data kependudukan di Spenduk. Oke. Jadi minim sekali nanti adanya penyalahgunaan data. Mbak Tara, apakah fungsi face recognition ini sama dengan fingerprint? Untuk fungsinya sama Mbak Melin. Jadi fungsinya Frista dan fingerprint itu kan sama-sama menggunakan metode biometrik untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas peserta. Bedanya adalah kalau Frista mengidentifikasinya melalui wajah, kalau fingerprint melalui jari. Bedanya hanya itu saja. Tapi kalau untuk fungsi tetap sama, untuk memverifikasi dan memvalidasi keabsahan peserta tersebut. Face recognition ini fungsinya tidak menggantikan fingerprint, begitu Mbak Tara? Betul, tidak menggantikan. Face recognition ini melengkapi. Jadi tahapannya begini Mbak Melin. Untuk pelayanan di rumah sakit saat gini. Jadi jika peserta datang ke rumah sakit, yang pertama kali dilakukan nanti adalah perekaman Frista ini, face recognition. Peserta direkam melalui Frista, melalui wajah.
Jika sudah sesuai, karena kan data Frista ini kan langsung terkoneksi dengan data wajah yang di spenduk ya. Kalau data wajahnya sudah sesuai, nanti langsung otomatis surat eligibilitas peserta itu akan tercetak. Peserta bisa langsung berobat ke tujuan polinya. Seumpama di Fristanya nggak bisa nih, ternyata banyak kendala ya Mbak Melin ya. Kendala yang paling banyak ditemui di lapangan itu adalah wajahnya tidak terbaca. Jadi waktu di Frista wajahnya tidak terbaca, gagal perekaman. Itu bagaimana kalau wajahnya gagal untuk direkam? Bisa jadi dia harus lepas kacamata. Mungkin foto di KTP-nya itu dia tidak berkacamata, tapi saat berobat menggunakan kacamata, itu harus dilepas dulu. Atau dia pakai masker saat berobat, itu memang harus dilepas. Jadi fotonya itu harus sesuai dengan data foto yang ada di Dukcapil. Kalau waktu foto di Dukcapil dia condong ke arah kanan fotonya, dia juga harus waktu di Frista di rumah sakit juga harus condong ke arah kanan. Kalau sudah dilakukan beberapa step itu, yang paling banyak menemui kendala adalah bagi lansia. Lansia ini kan kadang fotonya berubah ya Mbak. Bisa jadi perekaman pada dispenduk waktu itu sudah jauh, tahunnya sudah lama, terus kondisinya sekarang mohon maaf ada perubahan di wajahnya, jadi dia gagal untuk Frista. Itu nanti bagaimana solusinya di rumah sakit kalau Fristanya gagal? Dia bisa menggunakan fingerprint. Jadi fingerprint ini tidak dihilangkan meskipun ada Frista, masih tetap ada dua, ada fingerprint dan ada Frista. Jadi kalau Fristanya pesertanya gagal perekaman wajah, berarti nanti perekamannya menggunakan sidik jari. Frista ini hanya digunakan bagi peserta usia di atas 17 tahun ke atas. Jadi di bawah 17 tahun tidak wajib perekaman melalui Frista. Lebih safety manakah jika dibandingkan dengan fingerprint, Mbak Tara? Baik, untuk tingkat keamanan semuanya sama, Mbak Melin. Frista maupun fingerprint. Kalau di Frista kan memang langsung terbaca wajahnya, dan itu akurat. Kita tidak bisa bilang 100% akurat, tidak. Fingerprint pun terbaca sidik jari. Dua-duanya ini memiliki keakuratan yang sama. Jadi kalau ditanya lebih safety mana, dua-duanya memiliki safety yang sama. Dalam penggunaannya tentu terdapat berbagai tantangan yang dihadapi ya Mbak. Apa saja tantangan serta mitigasi risiko yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan sebagai provider aplikasi Frista? Baik, kalau secara tantangan begini Mbak, sebelum adanya Frista maupun fingerprint itu kan kalau di rumah sakit itu kalau peserta berobat hanya cukup menunjukkan KTP-nya beliau serta surat rujukan kalau dia mau ke poli. Dan itu banyak sekali peserta yang datang bukannya bersangkutan, tapi bisa keluarga ataupun rekannya diwakilkan dengan tujuan tertentu. Dengan adanya Frista ataupun fingerprint ini, maka kita memastikan bahwa peserta yang datang berobat itu memang yang bersangkutan, memang yang berhak untuk mendapatkan pelayanan. Kendalanya yang kita hadapi yang pertama yang tadi itu, banyak peserta yang dulunya datangnya itu diwakilkan, akhirnya beliaunya merasa terbebani harus datang. Sebenarnya itu kan kita kembali lagi ke alur pelayanan ya. Alur pelayanan itu kan peserta datang dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Itu yang memang saat ini masih kita soundingkan, kita sosialisasikan ke seluruh peserta terkait alur layanan ini. Jadi memang harus wajib pesertanya yang datang. Dengan adanya fingerprint dan face recognition ini, itu lebih mempermudah kami untuk memastikan keabsahan peserta tersebut. Itu Mbak Melin, mitigasi resiko dan tantangan yang kita hadapi saat ini.